yang saudara baca setiap hari, isinya perjanjian lama tok. Kira-kira apa fokus saudara mencari kira-kira? Kalau Alkitab ini, yang saudara baca, isinya perjanjian lama. Kira-kira apa yang saudara baca kira-kira? Hah? Hukum Taurat. Ada nggak Alkitab ini cuman separuh? Ada nggak? Alkitab ini isinya cuman perjanjian lama. Disebut Tanak. Ya, Tanak itu akronim singkatan. Torah, Nefilim, dan Ketuvim. Coba, ada nggak suatu agama yang kitabnya hanya mencatat perjanjian lama? Disebut Tanak. Ada atau tidak ada dari ini? Ada loh, ya. Ada. Agama Yahudi. Kitabnya cuma sampai Maleakhi. Nggak ada kitab lain. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua pembohong. Ya. Mereka tidak mengakui sampai hari ini. Ketika Alkitab tercetak lengkap versi perjanjian lama dan perjanjian baru, yang saudara cari apa ini? Coba renungkan baik-baik. Alkitab ini bisa berisi perjanjian lama dan dibaca oleh agama Yahudi dan menjadi suatu agama sampai hari ini. Tetapi kita ada tambahan versi perjanjian baru. Nah, yang saya mau tanya begini. Ketika Alkitab ini ada perjanjian baru dan perjanjian lama, fokus saudara ini apa yang saudara cari dalam Alkitab? Saudara tiap hari baca Alkitab nggak? Atau nggak ada yang baca ini? Baca. Apa yang dibaca ini? Firman. Firman yang mana ini yang dibaca? Perjanjian lama tok atau perjanjian baru tok? Atau dimix? Ya? Coba. Baca semua. Wah, ini calon hamba Tuhan ya. Adik baca gimana? Perjanjian lama tok atau perjanjian baru? Campur, ya. Apa tujuan kita baca, kita harus tahu, pahami sekarang, ya. Saudara nggak boleh baca perjanjian lama tok yang dicari. Coba lihat. Kalau saudara cuma cari perjanjian lama, apa isi di perjanjian lama? Semuanya kebenaran nggak? Semuanya kebenaran nggak? Loh, ragu-ragu. Alkitab sampai dia bisa disusun menjadi sebuah kitab suci, semua isinya kebenaran. Ya, dia tidak mungkin menjadi Alkitab kalau isinya bukan kebenaran. Semua menjadi kebenaran. Yang jadi problem ketika saudara baca, apa yang saudara cari? Saudara cari Alkitab, apa yang dicari? Perjanjian lama, apa yang paling enak? Berkat. Ya. Yang dicari di perjanjian lama, berkat yang sangat-sangat menggiurkan. Coba Ulangan 7 ayat 12. Bacakan sedikit. Ada ayat mengatakan, kian lama, kian kaya. Waduh, tambah seneng kayak gini. Maaf ya, saya agak padu dikit. Dan akan terjadi. Dan akan terjadi. Karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu, akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 13-nya. Silakan jemaat yang bacakan ayat 13-nya. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Sana yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Senang nggak dengar begini? Senang nggak? Diberkati, senang kan? Tapi saudara nggak pernah tanya. Yang 12 nggak pernah tanya. Caranya bagaimana? Yuk, caranya bagaimana coba? Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Nah, saudara mau diberkati, caranya ekspres. Ya kan? Saudara mau diberkati, caranya ekspres. Padahal kalau saudara baca baik-baik, mendengarkan peraturan-peraturan itu,
Saudara pikir peraturannya apa? Cuma 10 perintah hukum Taurat? Bukan. Masih banyak. Dan saya yakin sampai hari ini kalau saudara bedah satu persatu, nggak akan sanggup melakukannya. Saya kasih contoh sedikit saja ya. Peraturan-peraturan yang harus saudara lakukan nih. Saya catat di sini peraturan nomor 63, ya. Keluaran 21 ayat 10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, stop dulu ya. Jika tuannya itu ngambil perempuan lain, di sini yang kaum Hawa, boleh lakinya ngambil perempuan lain? Hah? Boleh atau nggak boleh? Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Siapa yang rela? Loh, ini kebenaran dulu. Kok nggak ada yang ngamin yang perempuan? Berkatnya mau loh. Mau suami saudara diberkati? Kalau dia punya seorang hamba perempuan, dia harus perhatikan makanannya, dia harus perhatikan pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Siapa yang rela? Kaget saudara kan baca ini kan? Kaget kan? Loh, peraturan apa ini? Ini peraturan. Ini peraturan dan ketetapan yang sudah ditetapkan. Nggak bisa dirubah. Mau? Bu Ruben mau? Hah, Hani mau? Jika tuannya mengambil perempuan lain, lu nggak boleh loh. Iya, tidak boleh ngurangi makanan. Jadi di mana tempatnya perempuan kira-kira? Dia ditaruh rumah sendiri, kasih pakaian, cukupi makanannya, giliran hari Rabu ke sana, hari Kamis ke rumah. Kan ini yang terjadi nantinya. Lu bayangin loh. Peraturan begini nih. Terus saudara mau cari kebenarannya. Ini kebenaran. Tapi sudah nggak bisa dilakukan lagi. Saudara kalau baca firman, peraturan-peraturan, saudara harus lengkap. Harus cari peraturannya apa saja kira-kira. Saya yakin kalau ada laki-laki seperti ini hari ini, diperbolehkan seperti ini, istrinya nggak waras. Ya, nggak waras. Nanti dikasih ayat, kalau, loh, yang kamu harus melakukan ini loh. Karena ini peraturan ini. Kalau enggak, aku nggak diberkati loh. Gimana coba? Perang Baratayuda. Nah, coba Bu Norma boleh nggak ini? Nggak boleh. Loh, tapi ini ada di dalam firman. Ada tertulis. Kenapa nggak boleh? Tapi kalau diberkati setuju. Peraturan-peraturan begini nggak setuju. Contoh lain. Ya, contoh lain. Keluaran 23 ayat 32. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Orang Yahudi zaman dulu tidak boleh melakukan transaksi bisnis dengan orang di luar Yahudi. Saudara, kalau seperti ini gimana? Ini dulu kebenaran, tapi sudah bukan menjadi kebenaran. Apa artinya sudah bukan menjadi kebenaran? Anda nggak bisa karena melakukan ini, terus Anda diberkati. Itu namanya sudah bukan menjadi kebenaran lagi. Ya, contoh lagi. Keluaran 25 ayat 8. Dulu kebenaran, yes. Ya, tapi kebenaran itu sudah ada yang merubahnya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Di mana tempat kudus Tuhan hari ini? Kalau ngikutin ini, gimana nih coba? Nggak bisa. Ini kebenaran dulu. Ya, ini kebenaran. Tapi hari ini, sudah bukan merupakan suatu kebenaran lagi. Kenapa? Karena fokus kita, semenjak ada perjanjian baru, fokus harus berubah. Fokus sudah harus berubah. Ini bisa dilakukan. Ya, mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Zaman dulu tempat kudusnya beneran tempat nggak? Beneran tempat. Zaman sekarang, di mana tempat paling kudus?
Di mana tempat yang paling kudus? Di mana Allah bisa tinggal? Hati kita. Ya. Ada perubahan mendasar. Ada perubahan fokus, perubahan mendasar. Makanya sampai hari ini, ketika perjanjian baru ditulis, ketika Allah menjadi manusia, semua bangsa Yahudi serentak menolak. Semua serentak menolak. Karena mereka menantikan seorang raja yang super power, yang maha segalanya, maha ini, maha itu, tapi semuanya secara jasmani. Tapi Tuhan sudah berubah. Allah itu roh. Dan spirit Allah ada di dalam Kristus. Dan spirit Kristus ada di dalam diri kita. Mereka tidak bisa menerima yang namanya roh. Konsep mereka tetap maunya diberkati secara jasmani. Tapi fokus sudah nggak bisa berubah. Ya, mereka punya fokus tidak bisa berubah. Kita yang bisa menerima perjanjian baru, fokusnya sudah berubah. Yuk, belajar fokusnya ya. Roma 3 ayat 20. Dulu saudara baca hukum-hukumnya ini tadi ya. Kemudian di perjanjian baru, surat Roma ayat 20. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya. Ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang telah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Inilah yang dinamakan iman. Iman adalah sesuatu yang tidak terlihat, tetapi saudara yakini keberadaannya. Ya, bukan iman konyol. Iman kepingin begitu, kepingin begini, itu hawa nafsu. Segala sesuatu yang saudara wujudkan untuk memenuhi jasmanimu, itu hawa nafsu. Tapi kalau iman cuma satu. Dulunya orang berharap kepada suatu hukum untuk mereka lakukan supaya mereka menjadi kudus. Tetapi tiba-tiba Allah merubah itu semuanya. Zaman dulu, apa tujuan mereka mentaati hukum? Selain diberkati, mereka mau menjadi kudus. Ya, dulu memang baik sekali. Mereka itu mati-matian untuk menjadi kudus. Kita baca lagi. Imamat 19 ayat 1. Ya, versi kudus zaman dulu dengan versi kudus zaman perjanjian baru. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku kudus. Zaman dulu bagaimana caranya menguduskan diri? Coba, zaman dulu pakaiannya dicuci, tidak najis, mau ketemu Tuhan nggak boleh berhubungan sama suami istri. Ya kan? Kalau sesuatu berkaitan dengan jasmani supaya kudus. Kira-kira bisa nggak Anda ketemu Tuhan, Tuhan yang begitu kudus karena perbuatanmu? Bisa nggak hari ini Anda ketemu level kekudusan yang Tuhan miliki dengan caramu sendiri? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, cuci tangan, cuci kaki. Kemudian Anda anggap itu kudus? Coba. Zaman dulu caranya kudus seperti itu. Tapi zaman Kristus beda. Apa yang membuat kita menjadi kudus? Saya kasih ayatnya ya supaya kita mengerti. Yohanes 17 ayat 19. Dalam perjanjian lama, orang yang kena daging persembahan yang kudus menjadi kudus. Ya, ada ayatnya ada. Tapi Yesus Kristus coba lihat. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kalau saudara nggak melihat kekudusan Kristus, saudara nggak akan bisa ditarik menjadi kudus. Dan Tuhan menguduskan dirinya supaya kita pun kudus. Apa bukti bahwa Tuhan menguduskan diri dan kita menjadi kudus? Contoh paling gampang. Setiap orang yang berdiri di atas mimbar, saudara nggak perlu cek latar belakangnya, nggak perlu tanya di rumahnya ngapain. Seketika ketika menyampaikan firman jadi apa? Ketika orang biasa berdiri di mimbar, pakai Alkitab,
mengatakan kebenaran seketika jadi apa? Seolah-olah kudus dan benar. Ya. Itulah hebatnya firman. Nggak peduli dia penjahat, nggak peduli dia apapun, nggak peduli dia apapun. Saudara nggak perlu cek di rumahnya bagaimana. Ketika berdiri di mimbar, berbicara atas nama firman, semuanya terlihat kudus. Ya, tapi namanya kudus-kudusan. Efesus 5 ayat 25. Ya. Efesus 5 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Yang saya ambil Kristus mengasihi jemaat ya. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Diri Kristus bagi jemaat. 26. Untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini baru kudus yang sesungguhnya. Ya. Kudus standarnya Kristus hanya bisa dilakukan oleh empunya yang kudus itu sendiri. Saudara masuk rumahnya orang nih. Misalnya masuk rumahnya Pak Ruben. Saudara cuci kaki sembarang kalir. Menurut Pak Ruben sudah kudus ya? Belum. Karena Pak Ruben punya standar kekudusan sendiri. Tuhan pun juga punya standar kekudusan sendiri. Kita nggak bisa macam-macam hari ini. Standar kekudusan Kristus. Tanpa Kristus nggak mungkin saudara bisa ketemu Tuhan, ya. Nggak mungkin saudara bisa kudus. Ya, hukum Taurat sudah tidak bisa disebut kebenaran lagi. Kenapa orang melakukan itu? Kalau mau mencari kebenaran sudah nggak ada di sana. Buktinya apa? Firman yang mengatakan, ya. Ayat 28, Roma 3:28. Roma 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Semua kebenarannya rontok gara-gara Yesus Kristus. Semuanya berubah fokusnya, ya. Berubahnya bagaimana fokusnya? Perlahan nanti kita baca dan akan ketemu, ya. Terus kalau begitu, hukum Taurat apakah batal? Tidak. Ayat 31 sudah baca. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Kami meneguhkannya. Apa maksud ayat ini? Dulu orang untuk mencapai kekudusan, untuk ketemu Tuhan, harus melakukan semua peraturannya. Tapi ketika Yesus datang, saudara mau ketemu Tuhan cukup dengan cara, percayalah bahwa aku menjadi juru selamatmu. Bahwa aku Tuhan telah menjadi manusia. Cukup begitu toh? Iya, memang cukup. Sehingga saudara punya bandingan. Zaman dulu begitu susahnya, zaman kasih karunia begitu gampangnya. Kalau nggak ada hukum Taurat, saudara nggak ngerti yang namanya kasih karunia itu apa. Saudara nggak pernah menghargai apa itu kasih karunia. Tapi karena ribetnya hukum Taurat, saudara mengerti ini loh kasih karunia. Makanya hukum Taurat itu meneguhkan adanya kasih karunia itu. Ya. Jadi hukum Taurat meneguhkan adanya kasih karunia. Orang dengan gampang ketemu dengan Tuhan. Tidak peduli saudara penjahat, tidak peduli saudara penzina, tidak peduli saudara pencuri. Ketika saudara mau bertobat sama Tuhan, diterima nggak? Diterima nggak kira-kira? Kalau ngikuti Taurat, bisa nggak seorang pencuri, bisa nggak seorang perempuan sundal ketemu sama Tuhan? Nggak bisa. Tapi hari ini semua tawarannya sama. Untuk ketemu Tuhan gak perlu pakai pangkat, gak perlu pakai ini. Cuman perlu iman dan pertobatan. Sehingga saudara mengerti ini loh, peneguhan. Hukum Taurat gak bisa melakukan itu. Hanya Kristus yang sanggup melakukan itu. Saudara pikir saya di sini juga orang yang sangat suci? Tidak. Dulu saya juga sama dengan penjahat. Tapi ketika saya mau respon, saya mau imani Tuhan, semua sama. Diberi pengampunan sama Tuhan. Nah, ini yang gak ada, ya. Oke. Ketika ada Yesus Kristus, penilaian kita sudah berubah. Fokus kita sudah bukan jasmani, berubah. 2 Korintus 5:16.
Ya, saya bacakan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, ayat 17-nya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang sudah datang pada hari ini? Dulu saudara menilai Tuhan, menilai apapun, saudara ukur dengan jasmani. Tapi sekarang sudah enggak lagi. Kita menilai Kristus sudah secara roh. Karena Yesus yang dia tawarkan berhubungan dengan roh. Ada 5 yang Yesus lakukan, yang Yesus tawarkan hari ini. Yang pertama, pengampunan dosa. Itu untuk dagingmu atau untuk rohmu? Coba. Yesus yang tawarkan. Ini yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Karena yang Yesus tawarkan semuanya berhubungan dengan roh. Yang pertama, pengampunan dosa. Kisah Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudaraku, karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Kepada siapa diberitakan? Kepada kita hari ini. Ini loh ada pengampunan dosa. Ini loh gampang. Ayat 39-nya. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ya. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kalau yang namanya pengampunan dosa, hukum Musa yang dulu mengatur begitu hebatnya, air penyucian, korban-korban dikatakan tidak bisa lagi, apalagi berkat-berkatnya sudah nggak berlaku semuanya. Ya, kalau satu dibatalkan, semuanya dibatalkan. Ayat 40. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi part 1-nya. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ini yang Yesus lakukan, dan orang-orang tidak menerimanya dia. Orang Yahudi sampai detik ini tidak bisa menerima. Kok enak pengampunan dosa dengan begitu? Kok gampang? Ya ini yang Yesus tawarkan. Pengampunan dosa, tidak peduli siapa saudara hari ini. Adakah Yesus syarat masuk Kristus? Adakah syarat untuk mendapat pengampunan? Harus begini, harus begitu. Baju putih harus begini. Diatur. Ada enggak? Cukup dengan penyesalan dan pertobatan. Semuanya diampuni. Kayak gini gampangnya loh. Banyak orang menolak. Sampai banyak orang menghina kan. Ayat 41 saya bacakan lagi. Ingatlah kamu, hai penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika itu diceritakan kepadamu. Tidak ada orang Yahudi yang sampai hari ini percaya Kristus. Sangat sedikit sekali. Ya. Pengampunan dosa demikian gampangnya. Pertama. Yang kedua, Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih itu sudah nyata, saudara segera berubah. Ya, berubahnya gimana ayat 12-nya? Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Berubah sudah, tinggalkan kefasikan-kefasikan, tinggalkan keinginan-keinginan duniawi. Semua fokusnya harus berubah. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, saudara harus berubah pikirannya. Kalau saudara nggak mau berubah, berarti saudara tidak melihat yang namanya keselamatan yang ditawarkan.
Sehingga ribet dan ribut urusan daging terus. Ketika saudara sudah melihat, ya ayat ini simpel kan? Coba kembalikan ayat 11-nya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, tinggal urusan-urusan yang enggak itu tadi. Sambungkan ayat 13-nya ya. Ayat 12-nya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana. Ketika engkau melihat keselamatan, fokusmu harus berubah. Cari keselamatan itu. Sudah bukan yang embel-embel yang lain-lain. Supaya kita hidup bijaksana. Orang bijaksana itu orang yang bisa melihat dan menghargai yang namanya tawaran Tuhan. Ya, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ketika engkau memperoleh keselamatan, bahagiamu penuh atau separuh-separuh? Penuh, full, sehingga engkau nggak bisa terlena dengan yang lain-lain. Ya, pengampunan dosa, kasih karunia akan keselamatan. Yang ketiga, 1 Korintus 2 ayat 13. Kita sudah tadi kita bacakan kan. Dan kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Dan kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Versi bahasa Inggrisnya lebih bagus begini. Hal-hal yang kami bicarakan bukan dengan kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi diajarkan oleh Roh Kudus dan membandingkan hal-hal rohani dengan rohani. Sehingga orang harus memandang yang kita baca, yang kita tafsir hari ini sudah harus berupa rohani semuanya. Kita nggak bisa nafsir lagi yang aneh-aneh. Tafsir hubungan jasmani sudah nggak bisa. Ya. Ayat 14-nya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ingat loh, ya 15-nya. Ayat 15-nya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Hebatnya ayat ini ya. Manusia rohani saudara, kekuatannya ditentukan oleh apa coba? Manusia rohani di dalam diri saudara, kekuatannya ditentukan oleh apa? Coba. Kekuatan manusia rohani kita, apa yang menentukan kekuatannya? Jasmani kita atau roh Allah itu sendiri? Sekarang saya kasih bayangan. Mata rohani saudara dibanding mata jasmani saudara, hebat mana? Hebat mana? Hebat mata rohani. Pejamkan mata, engkau tetap masih bisa melihat sorga. Mata jasmanimu tidak bisa melihat Yesus Kristus hari ini, tapi mata rohanimu bisa melihat keberadaan Tuhan. Setuju nggak? Ya. Telinga rohanimu dengan telinga jasmanimu lebih hebat mana? Lebih hebat rohani. Mulut rohanimu dengan mulut jasmanimu hebat mana? Mulutmu berkata terbatas, tapi mulut rohanimu sanggup menjangkau Tuhan, sanggup menjangkau sorga. Jadi segala sesuatu yang rohani jauh lebih hebat. Terus kehebatan mata rohani apakah ditentukan oleh mata jasmani? Tidak. Kehebatan rohmu ditentukan oleh mulut enggak? Kehebatan rohmu ditentukan mulut enggak? Makanya banyak orang untuk menunjukkan rohnya hebat, dia pakai mulutnya. Bisa berbahasa roh. Betul? Coba, sekarang saya balik. Untuk menunjukkan kekuatan rohmu, perlu mulutmu enggak memperkatakan? Berapa lama Anda baru kebuka? Ternyata kekuatan roh kita tidak bisa dinilai dengan jasmani. Yang menilainya diri kita. Tapi banyak orang supaya kelihatannya ngeroh, supaya rohnya kuat, ditampilkan lewat mulut. Kok nggak sekalian tampilkan kekuatan mata rohani dengan mata jasmani?
Sehingga dikit-dikit melihat nubuatan, dikit-dikit melihat ini, dikit-dikit lihat ini. Kok nggak sekalian telinga rohaninya? Kok hanya mulut tok yang memperkatakan? Coba renungkan. Berapa banyak orang terjebak seperti anak kecil. Mau jadi Superman karena nggak bisa jadi Superman, dia pakai selimut, pakai sayap. Kan itu yang terjadi. Waktu Pak Ruben masih kecil, kepingin nggak jadi Tarzan? Kepingin. Di rumah pasti. Pak Juli aja, jangan Pak Ruben lah, tadi saya dimarahin. Pak Juli waktu kecil mau jadi Tarzan, dia pasang selimut di rumah, dia lari gelandungan. Ya kan? Terus suaranya kayak Tarzan nggak? Leo, ya kan? Itu yang terjadi hari ini. Supaya kelihatan Tarzan, jadi gayanya gaya Tarzan. Kekuatan manusia rohmu tidak tergantung dari jasmanimu, tapi tergantung dan terlihat dari perbuatanmu. Itu baru manusia roh yang sejati. Ya, jangan melintir-melintir loh ya. Untuk menunjukkan kekuatan rohmu, bukan mulut yang tampil, tapi perbuatan yang tampil. Untuk menunjukkan kekuatan mata rohanimu, bukan mata jasmani yang kau pakai, tapi mata rohani. Yaitu iman itu yang kau lihat kepada Tuhan. Saudara mau melihat surga? Coba pakai mata jasmanimu, sampai belelean, gak mungkin ketemu. Coba pakai soft lens, pakai kacamata yang tebal, gak bakal ketemu. Tapi ketika kita pakai mata rohani, surga akan kelihatan nyata di depan kita. Ya. Saya bacakan Hagai. Nih, caranya baca kitab sekarang ya. Kalau engkau sudah bisa pakai mata rohani, saya bacakan Hagai salah satu contoh. Hagai 1 ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini menjadi reruntuhan? Zaman dulu kita baca, kita harus bangun bait Allah. Kita punya rumah, Tuhan nggak punya rumah. Kan begitu bacanya. Ayat 6, ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Ayat 6-nya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Kenapa soalnya? Kan kurang bangun rumah Tuhan. Betul? Kan dulu begitu. Tapi kalau kita sekarang pakai mata rohani, rumah Tuhan bagaimana yang kita bangun? Coba ulangi ayat 4-nya. Rumah ini menjadi reruntuhan. Pak Ruben sepakat bahwa membangun bait Allah di dalam diri kita. Kalau masih berupa reruntuhan, engkau tidak akan pernah puas dalam hidup ini. Tapi ketika rumah bait Allah ini sudah menjadi bait Allah yang bisa dirasakan dan bisa dilihat oleh orang, maka engkau gak akan lagi kelaparan. Hidupmu terpuaskan. Pundi-pundimu tidak berlubang. Semuanya dalam arti ternyata rohani. Coba, begitu gampangnya firman hari ini kan? Begitu gampang kan? Hagai 2 ayat 8 coba. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Dulu kita pikir, gimana naik ke gunung? Sekarang tidak. Bait Allah yang di dalam diri kita ini, yang terbangun dengan begitu hebatnya. Hagai 2. Coba. Bentar nih. Ayat 9 atau 10. Ya. Ayat 10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Zaman dulu saudara baca pakai mata jasmani, apa yang ketemu di sini? Kalau dulu saudara baca pakai mata jasmani, apa yang ketemu di sini? Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Saudara sanggup bangun bait Allah, kemegahannya melebihi kemegahannya Salomo? Sanggup nggak? Nggak sanggup. Tapi hari ini, adapun rumah yang di dalam diri kita hari ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, yang pernah dibangun oleh Salomo.
Sanggup nggak saudara bangun seperti itu? Kalau dalam arti rohani. Coba, sanggup nggak? Sanggup kan? Sangat sanggup. Bahkan kemegahannya jauh melebihi apa yang pernah dibangun. Kan gampang ayat ini kan? Tafsirkan ini secara rohani. Kalau rumah Allah ini yang ada di dalam diri kita menjadi bangunan yang megah dan terbangun. Janji Tuhan apa? Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Kalau bangunan bait Allahmu sudah nyata dan terjadi, bukan berupa reruntuhan, pasti damai sejahtera ada di dalam hidupmu. Ini yang gak bisa diterima sama orang Yahudi, karena mereka menafsirkan jasmani. Tafsirkan rohani, maka semuanya akan ketemu. Yang keempat, kebangkitan. Ketika ada kebangkitan, konsentrasi sudah berubah. Ya, pengampunan dosa, kasih karunia, manusia roh, dan kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang-orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13-nya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga pemberitaan kamu. Kalau nggak ada kebangkitan, udah jangan menjadi orang Kristen. Tutup kitab ini, buang perjanjian baru, baca perjanjian lama tok. Tapi karena ada keselamatan, ada kebangkitan, semuanya menjadi berbeda. Ya, semuanya menjadi berbeda. Nih. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, lanjutnya, sebab jika orang benar mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tutup kubur. Tapi yang kita yakini, di dalam Kristus ada kebangkitan. Ini yang kita cari. Ini yang kita konsentrasikan. Fokus kita berubah. Yang terakhir. Yang terakhir. 1 Petrus 1 ayat 17. Ini fokus yang harus kita cari. Ya. Diampuni dosanya. Diberikan kasih karunia. Menjadi manusia roh. Melihat adanya kebangkitan. Yang terakhir. Yang kelima. 1 Petrus 1 ayat 17. Betul ya? Oh, bukan, 1 Petrus 1 17 ya. Sebentar loh. Salah di sini. Bentar. Oh, 7 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Semua yang dulu yang kita agung-agungkan, emas, perak, dan permata, berkat dan lain-lain untuk jasmani, semuanya nggak ada artinya. Kenapa nggak ada artinya? Ayat 8. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Siapa yang pernah melihat Yesus hari ini di sini dengan mata jasmani? Nggak ada. Tapi dengan iman kita percaya. Ya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Kenapa bisa begitu? Ayat 9-nya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Semua itu diselidiki. Ya, ayat 10-nya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat 11.
Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaannya menyusul sesudah itu. Saudara, sekarang fokusnya harus berbeda. Di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Itulah iman kita. Kalau engkau sudah mencapai imanmu, hanya kepingin keselamatan, selesai. Selesai. Ya, Anda layak menjadi pengikut Kristus. Kalau Anda cuma mencari perjanjian lama, umek dengan segala sesuatunya, saudara pikir itu kebenaran, saudara akan menolak Yesus Kristus. Saudara akan menjadi agama yang mix. Perjanjian lama harus saudara baca supaya saudara mengerti. Tanpa perjanjian lama, saudara tidak akan mengerti yang namanya kasih karunia. Ketika saudara bisa melihat ini semuanya, fokus saudara sudah berubah. Menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Fokusnya menjadi manusia yang roh. Ya. Terlalu susah atau gampang? Susah nggak ngikutin begini? Susah nggak? Kalau fokusmu masih lama, susah. Tapi kalau fokusmu berubah, menjadi gampang. Ya, menjadi gampang hari-hari ini. Saya mau singgung penjelasan terakhir. Tadi sudah selesai ya. Saya mau singgung hari ini. Hari ini ada ajaran-ajaran yang paling baru. Versi Kristen yang baru. Allah itu Bapa, Yesus itu Jongos. Yesus nggak ada Bapa, nggak mungkin jadi Tuhan. Betul begitu sekarang kan? Yesus hanya seorang utusan. Yesus hanya kalah derajatnya sama Bapa. Orang itu suruh belajar lagi kitab Matius. Apa gunanya ditulis silsilah raja-raja? Ya, kita lihat sekarang. Tuhan dengan Allah lebih hebat mana? Yuk belajar sedikit aja, 5 menit selesai kok. Tuhan dengan Allah lebih hebat mana? Saya kasih Kejadian 2 ayat 4. Supaya saudara hari ini betul-betul firm. Siapakah yang disebut Tuhan? Siapakah yang disebut Allah? Ya. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. The Lord God. Ya. Bahasa Inggrisnya itu the Lord God. Kejadian 15 ayat 7. Firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi miliknya. Akulah Tuhan. I am the Lord. Ya. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah aku telah mengutus kepadamu. Siapa nama Tuhan di sini? Siapa nama Tuhan di sini? Belum ada nama. Masih aku. Ya. Ayat 15-nya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Siapa nama dan sebutannya? Tuhan. Siapa nama dan sebutannya? Tuhan. Pak Julius sudah ngerti, jangan dibaca dulu ini. Yang lain belum ngerti nih. Siapa sebutannya? Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allahmu, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Siapa nama dan sebutannya? Tuhan. Ya. Jelas namanya, Tuhan. Keluaran 6 ayat 3. Bukan saja, Keluaran 6 ayat 2 ya. Nah, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diriku. Siapa nama Tuhan?
Siapa nama Allah kita? Siapa nama Allah kita? Tuhan. Ya, Yesus belum ada nih, kayaknya ya. Ketika perjanjian baru, orang sering bertanya, mana bukti Yesus mengaku sebagai Tuhan? Ada apa nggak ada? Hah? Kita cari sama-sama ya, supaya kita yakin. Matius 12 ayat 8. Saya sering ketemu orang nekat. Saya sering baca buku tentang orang-orang yang nekat. Tidak ada satupun orang nekat di dunia ini yang mengaku dirinya Tuhan. Saudara pernah lihat? Nggak ada. Ya, sampai bertahan sekian ribu tahun. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Siapa yang berkata ini? Yesus. Kenapa dia katakan karena anak manusia Tuhan atas hari Sabat? Ada apa di hari Sabat bagi orang Israel? Tempat pada satu hari Allah telah beristirahat, di mana waktunya orang menyembah Tuhan. Dia menyatakan, aku Tuhan atas hari Sabat. Ya, pernyataan Yesus Kristus sendiri. Matius 21 ayat 3. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Berani kira-kira orang ngawur-ngawuran ngomong begitu? Kalau ada orang yang pakai, bilang Tuhan memerlukannya. Ketika Tuhan mau masuk di dalam ke Yerusalem, dia perlu keledai. Dia bilang, ambil keledai, bilang sama orangnya, Tuhan memerlukannya. Ini pernyataan Kristus sendiri. Lukas 2 ayat 10. Setelah saudara baca ini, saudara tidak bisa terombang-ambing lagi. Ya. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Malaikat loh ini yang ngomong. Ya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11-nya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Masih belum yakin? Mau masih cari? Tuhan gak pernah ngomong Tuhan, gak pernah gini. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Ada begitu banyak pernyataan yang sampai hari ini tidak ada satupun ahli Taurat yang dicatat di dalam kitab suci pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Ya, kalau saudara baca, yang menyebut Tuhan itu murid-muridnya, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang punya iman, itu baru menyebut Tuhan. Tapi tidak ada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menyebut dia Tuhan, tidak ada. Ya. Ini pernyataan-pernyataan. Matius 8:25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Murid-murid di perahu bisa menyatakan dia Tuhan. Matius 14 ayat 28. Matius 14. Maka Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Petrus sudah menyatakan, ya, murid-murid yang menyatakan, malaikat sudah menyatakan. Lukas 1:43, Elisabet, ya, menyatakan apa? Lukas 1:43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bayangin loh, Yesus masih di kandungan sudah dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Ini pernyataan-pernyataan, bukan pernyataan omong kosong. Ya, ini pernyataan yang luar biasa. Thomas, orang yang paling tidak percaya, mewakili diri saudara dan diri kita hari ini. Yohanes 20 ayat 28. Ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas itu mewakili saudara dan saya hari ini. Thomas saja orang yang gak percaya. Hari itu dia ngomong apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara lihat dua pribadi, ada satu pribadi pada hari ini. Allah dan Yesus adalah sama. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu
dengan pasti, ya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Makanya Tuhan Yesus bukan nama asal-asalan. Kalau Dia tidak punya kuasa hari ini, nama ini sudah lenyap dan hilang. Dan sampai detik ini nama itu begitu berkuasa. Saudara nggak usah bingung-bingung ya. Yesus, nama itu memang nama akronim dari kata Yesus, Yimaksemo Vesikra. Nama yang harus dilenyapkan, nama yang tidak boleh diingat. Itulah Yesus. Nama itu terbukti sampai detik ini bertahan. Makanya terjemahan Yunani, Yesus, Isus, dari kata Yesus, itu akronim, itu singkatan. Yesus bukan Yosua. Ya, nama ini, nama yang harus dilenyapkan, nama yang harus dilupakan. Tetapi nama ini bertahan 2000 tahun kemudian, makin hari makin besar, membuktikan bahwa ada kuasa di dalam namanya. Saudara jangan terombang-ambing dengan agama Yahudi, dengan pernyataan orang Ibrani, pernyataan orang Israel, bahwa Yesus adalah Yosua. Tidak. Yesus tetap Yesus. Di seluruh dunia dia akan bisa diterima oleh semua orang. Ya, kita hari ini jangan terombang-ambing. Yesus tetap Tuhan. Ketika Allah mengatakan, Aku adalah Tuhan, dan hari ini Tuhan menyatakan dengan namanya, Tuhan Yesus Kristus. Saudara nggak salah alamat. Ya, pandang Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat terakhir ya. Ayat terakhir. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat ini seolah-olah Bapa lebih besar daripada Kristus. Ya kan? Harus dibaca selanjutnya. Ayat 30-nya. Aku dan Bapa adalah satu. Udah jangan terombang-ambing. Ya. Orang Israel begitu mengagungkan yang namanya Bapa, yang mengagungkan Allah. Berusaha diterangkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Bahkan Yesus menerangkan keberadaan Bapa supaya mereka menghormati. Karena Bapa begitu dihormati di Perjanjian Lama. Yesus bawa itu untuk menerangkan siapa Bapa itu dan siapa dirinya. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara jangan terombang-ambing dengan ajaran-ajaran. Sekalipun pendeta besar, sekalipun hebat, gelarnya ribuan, baca bukunya ratusan miliar. Ya, kalau baca buku, senternya harus kitab suci. Yang dibaca Alkitab. Ketika baca bukunya orang, saudara melihat begini loh. Respon orang itu terhadap Alkitab apa? Alkitab yang jadi rujukan. Bukan bukunya orang yang dijadikan rujukan. Ya, kita nggak tahu ketika orang nulis buku itu dengan motivasi apa. Kepingin tenar kayak, kepingin ini kayak. Tapi Alkitab yang tercatat. Para penulis buku di sini, para penulis surat di sini membuktikan hidupnya sampai akhir hayatnya. Dengan darah, dengan pengorbanan. Ya, sekalipun buku itu dari pengarang pendeta paling top pun belum terbukti hidupnya. Waktu dia tulis buku, motivasi apa yang ada? Ya, tapi Alkitab lebih dari cukup. Roh Kudus tidak kurang pintar. Roh Kudus cukup pintar. Cukup jelas menerangkan siapa Yesus, menerangkan apa yang Yesus mau. Ya, lebih dari cukup. Saudara mau baca buku hanya untuk referensi. Melihat buku itu pandangannya terhadap Alkitab. Suatu ketika kalau Anda bikin buku, Pak Ruben suatu hari bikin buku, apakah bukunya bisa dijadikan rujukan? Tidak. Bukunya Pak Ruben boleh dibaca hanya sebagai cerita dan melihat ini loh cara pandang Pak Ruben terhadap Alkitab. Ya, paham ya saudara ya? Jangan terombang-ambing. Apang minta tolong satu lagu Apang. Yang tadi kita membangun bait Allah. Pembangunan bait Allah yang begitu hebat dan begitu agung, begitu mulia, hari ini semuanya bisa membangun. Ya, tidak ada biaya untuk membangun. Biayanya hanya hidup kita, biayanya hanya tubuh kita. Semuanya untuk bangunan yang terindah yang ada di dalam diri kita. Kemegahannya jauh melebihi bangunannya Salomo. Salomo bangun pakai emas. Emas yang fana. Tapi kita punya emas yang lebih hebat. Ya hidup kita. Dan tubuh kita. Persembahan hidup.
semuanya ku berikan padamu. Tuhan, inilah hidupku, semuanya menjadi milikmu. Ini persembahanku yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Tuhan, inilah tubuhku. Mari bangkit berdiri saudara, kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur. Ku berikan padamu. Tuhan, inilah hidupku, semuanya menjadi milikmu. Ini persembahanku yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Ini persembahanku yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Untuk selalu melakukan firman-Mu. Untuk selalu melakukan firman-Mu. Tuhan, betapa kami rasakan kasih karunia-Mu. Kami dulu yang menjadi bangkai, pada hari ini Kau angkat kami menjadi sesuatu yang kudus. Hidup kami dahulu jauh dari sempurna, tetapi ketika Engkau Tuhan dengan tawaran-Mu yang begitu mudah untuk menguduskan kami menjadi umat-Mu, menjadi imamat yang rajani, Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, terima kasih. Dulu kami sempat terlena bahwa semua ukurannya adalah jasmani. Hari ini kami membuka mata rohani kami. Ternyata ya Bapa, ukuran-Mu adalah ukuran rohani, bukan ukuran jasmani. Apapun yang terjadi, ketika jasmani kami lemah, kami tetap menampilkan kekuatan roh yang begitu hebat. Ketika kami bersedih, kami tampilkan kekuatan roh yang hebat. Bapa, kami mau menjadi orang-orang Kristen, bukan orang-orang pengecut, tapi kami mau menghadapi zaman ini bersama-Mu. Bapa, terima kasih. Nyanyikan satu kali lagi, saudara. Persembahkan semua tubuhmu, hidupmu hanya untuk Tuhan. Inilah tubuhku, semuanya ku berikan padamu. Tuhan, inilah hidupku, semuanya menjadi milikmu. Persembahanku yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu
firman-Mu, untuk selalu melakukan firman-Mu, untuk selalu Melakukan firman-Mu. Hambamu selesai berdoa, selesai menyampaikan isi hatimu. Biarlah firman-Mu termaterai bagi kami Tuhan. Semua hidup kami, tubuh kami, semuanya menjadi persembahan yang harum, yang berkenan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, Allah yang menyelamatkan kami. Haleluya. Amin.